Aku hanya ingin memperbaiki diri, dan saat itu semuanya masih terasa sederhana. Namaku Alia. Kalau orang-orang melihatku beberapa bulan yang lalu, mungkin mereka tidak akan pernah menyangka aku bisa rutin datang ke masjid seperti sekarang. Dulu, aku tipe yang selalu punya alasan untuk menunda, lelah, sibuk, atau sekedar malas. Sampai akhirnya, hidupku berubah. Bukan karena kejadian besar, bukan karena sesuatu yang dramatis, tapi karena rasa kosong yang tiba-tiba saja muncul dan tidak mau pergi. Aku mulai merasa semua yang kulakukan tidak benar-benar membuatku tenang. Tawa terasa hambar, hari-hari terasa datar, dan setiap malam ada perasaan aneh yang membuatku sulit tidur. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk datang ke masjid sendirian. Hari itu sore menjelang maghrib. Langit berwarna jingga dan angin berhembus pelan. Aku ingat betul bagaimana langkah kakiku terasa ragu saat memasuki halaman masjid. Seolah-olah aku bukan bagian dari tempat itu. Aku mengambil mukena, lalu duduk di saf paling belakang. Tanganku sedikit gemetar. Entah kenapa, aku merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya terasa damai. Aku menarik napas panjang. Aku cuma mau tenang, bisikku dalam hati. Lalu azan berkumandang. Suara itu menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada sesuatu yang menyentuh hatiku. Aku berdiri, mengikuti sholat berjamaah. Dan disitulah, semuanya bermulai. Suara imam malam itu berbeda. Lembut, dalam, dan penuh perasaan. Aku tidak tahu kenapa. Tapi setiap ayat yang dibacanya terasa seperti menembus dadaku, membuat mataku perlahan berkaca-kaca. Aku mencoba fokus. Aku benar-benar mencoba. Tapi saat sholat selesai, aku tanpa sadar mengangkat wajahku dan melihatnya. Dia, seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia berdiri di depan, masih dengan ekspresi tenang. Wajahnya sederhana, tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang jarang aku lihat pada orang lain seusia kami. Tanpa sengaja, mata kami bertemu. Hanya sebentar, tapi cukup membuatku langsung menunduk. Jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Aku langsung memalingkan wajah, mencoba mengendalikan diri. Aku kesini untuk berubah, bukan untuk memikirkan hal lain, kataku dalam hati. Hari itu berakhir tanpa kejadian berarti. Aku pulang dengan perasaan yang aneh. Tenang, tapi juga tidak sepenuhnya. Sejak saat itu, aku mulai datang ke masjid lebih sering. Awalnya semuanya masih murni. Aku datang lebih awal, duduk diam, berdoa lebih lama dari biasanya. Aku mulai merasakan ketenangan yang selama ini kucari. Dan dia hanya bagian kecil dari latar. Seseorang yang kadang menjadi imam. Seseorang yang kadang kulihat dari kejauhan. Tidak lebih. Setidaknya itu yang kupikirkan saat itu. Aku tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan mengubah arah hidupku. Dan aku sama sekali tidak siap untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari sesuatu yang perlahan berubah dalam diriku. Aku masih datang ke masjid dengan niat yang sama, mencari ketenangan. Tapi entah sejak kapan, ada satu hal lain yang diam-diam ikut kutunggu. Dia. Aku bahkan tidak tahu namanya. Tapi aku tahu jadwalnya. Aku tahu kapan dia biasanya datang. Aku tahu suara langkahnya, bahkan tanpa harus melihat. Dan yang paling membuatku takut, aku mulai mengenali suaranya lebih dari sekedar lantunan ayat. Apa yang aku lakukan ini salah? Pertanyaan itu sering muncul, tapi selalu kutepis. Sampai suatu sore, sesuatu terjadi. Hari itu hujan turun cukup deras setelah maghrib. Jamaah perempuan sudah banyak yang pulang lebih dulu. Aku menunggu di serambi, berharap hujan sedikit reda. Masjid mulai sepi. Aku memeluk mukenaku, duduk sendirian. Suara hujan membuat suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Lalu, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku menoleh.
Dia berdiri tidak jauh dariku. Untuk pertama kalinya, sedekat ini. Masih nunggu hujan reda. Suaranya lembut, sedikit ragu. Aku terdiam. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya aku mengangguk pelan. Iya, jawabku singkat, hampir berbisik. Jantungku berdebar tidak karuan. Ini pertama kalinya dia berbicara langsung denganku. Dia tersenyum tipis, lalu duduk di sisi selain serambi, menjaga jarak. Akhir-akhir ini sering kelihatan di sini, katanya lagi. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Iya, lagi coba berubah. Jawabku jujur, tapi suaraku terdengar canggung. Bagus, katanya singkat. Niat baik itu nggak pernah sia-sia. Kalimat sederhana itu, entah kenapa terasa begitu dalam. Kami terdiam beberapa saat, hanya suara hujan yang menemani. Aku ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokanku. Sampai akhirnya, dia berdiri. Hujannya masih lama, tapi saya harus pulang dulu, katanya sebelum pergi. Dan lagi-lagi, senyum itu. Aku hanya bisa diam, memperhatikannya menjauh sampai menghilang dari pandangan. Sejak hari itu, semuanya berubah. Bukan lagi sekedar melihat dari kejauhan, bukan lagi sekedar mendengar suaranya saat sholat. Sekarang, aku tahu bagaimana rasanya berbicara dengannya. Dan itu membuat semuanya jauh lebih berbahaya. Aku mulai mencari alasan untuk tetap tinggal lebih lama di masjid. Kadang pura-pura merapikan mukena. Kadang duduk lebih lama setelah sholat. Kadang hanya berharap hujan turun lagi. Dan beberapa kali kami berkembali berbicara. Singkat, sederhana, tapi cukup untuk membuat perasaanku semakin dalam. Sampai suatu malam, aku mendengar sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Alia itu anaknya Pak Rahman, kan? Namaku disebut. Aku berdiri di balik dinding, tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa ibu-ibu. Iya, yang baru sering ke masjid itu. Katanya sih, dia sering ngobrol sama Farhan. Farhan. Jadi, itu namanya. Jantungku langsung berdegup kencang. Tapi kan nggak enak ya. Dia itu kan, suara salah satu dari mereka merendah. Calon istrinya Farhan itu anak temannya ibunya. Katanya sudah direncanakan dari lama. Dunia seakan berhenti. Aku membeku di tempat. Apa? Telingaku terasa berdenging. Aku tidak ingin mendengar lebih jauh, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Jadi ya sebaiknya dijaga jaraknya. Gak baik juga kalau sampai jadi bahan omongan. Aku mundur perlahan. Nafasku mulai tidak teratur. Farhan sudah dijodohkan. Tanganku gemetar. Semua percakapan kami, semua tatapan itu, apa artinya? Dan yang paling membuatku takut, kenapa hatiku terasa sakit, seolah-olah aku kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar kumiliki. Malam itu aku pulang dengan langkah yang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke masjid, aku mulai merasa aku sedang berjalan ke arah yang salah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka, sementara pikiranku penuh dengan satu nama yang terus berulang. Farhan. Jadi, dia sudah dijodohkan. Aku memejamkan mataku, mencoba menenangkan diri. Tapi yang muncul justru semua momen yang pernah terjadi di antara kami. Cara dia berbicara denganku, cara dia tersenyum, cara dia mengingat kehadiranku. Apa semua itu hanya biasa saja baginya? Atau aku yang terlalu jauh mengartikan? Aku menarik selimut, menutup wajahku. Ini salah, bisikku pelan. Dari awal ini sudah salah. Keesokan harinya, aku membuat keputusan. Aku akan berhenti datang ke masjid. Bukan karena aku tidak ingin berubah, tapi karena aku takut. Takut perasaan ini semakin dalam. Takut aku benar-benar jatuh pada sesuatu yang tidak seharusnya. Hari pertama aku tidak datang, terasa aneh.
Waktu maghrib tidak. Aku hanya duduk di kamar. Tidak ada suara azan yang aku dengar secara langsung. Tidak ada lantunan ayat yang menenangkan. Dan yang paling terasa, tidak ada dia. Aku mencoba meyakinkan diri. Ini yang terbaik, kataku berulang-ulang. Hari kedua, aku masih bertahan. Hari ketiga, aku mulai gelisah. Ada kekosongan yang kembali datang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku membuka ponsel, menatap kosong layar tanpa tujuan. Sampai akhirnya, tanpa sadar aku membuka galeri. Dan di sana ada satu foto. Foto masjid yang pernah kuambil beberapa hari lalu saat langit sedang indah-indahnya. Dadaku terasa sesak. Aku merindukan suasana itu. Aku merindukan ketenangan itu. Dan tanpa ingin kuakui, aku juga merindukannya. Apa aku kembali hanya karena dia? Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Aku tidak punya jawaban. Sampai akhirnya, di hari keempat, aku menyerah. Aku kembali ke masjid. Langkahku terasa ragu. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mencoba meyakinkan diri. Aku kesini untuk Tuhan, bukan untuk siapapun. Aku masuk seperti biasa, mengambil mukena, duduk di saf yang sama. Dan saat sholat dimulai, suara itu kembali terdengar. Farhan. Aku menunduk dalam-dalam, mencoba fokus. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Ada rasa bersalah yang menyelinap di setiap ayat yang kudengar. Seolah-olah, aku datang dengan niat yang tidak sepenuhnya bersih. Setelah sholat selesai, aku bergegas berdiri. Aku tidak ingin berlama-lama. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Tapi saat aku berbalik untuk pergi, Alia, aku membeku. Suara itu memanggil namaku. Perlahan, aku menoleh. Dia berdiri di sana, menatapku dengan ekspresi yang tidak biasa. Akhir-akhir ini, kamu gak kelihatan, katanya pelan. Aku menggenggam mukanaku lebih erat. Aku lagi sibuk, jawabku singkat, berusaha terdengar biasa. Dia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Aku kira, kamu gak mau datang lagi, katanya. Ada sesuatu di nada suaranya, sesuatu yang membuat hatiku semakin kacau. Aku menunduk, menghindari tatapannya. Aku tetap datang untuk hal yang benar, jawabku meski suaraku sedikit bergetar. Dia tersenyum tipis. Iya, semoga begitu. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti sindiran halus yang menembus pertahananku. Aku tidak sanggup bertahan lebih lama. Aku duluan ya, kataku cepat, lalu melangkah pergi. Namun sebelum aku benar-benar menjauh, langkahku kembali terhenti oleh satu kalimat darinya. Alia, aku tidak berani menoleh. Ada hal yang mau aku jelasin soal yang kamu dengar. Dunia seakan berhenti lagi. Nafasku tertahan. Jadi, dia tahu. Tanganku mulai gemetar. Dan di detik itu, aku sadar. Semakin aku mencoba menjauh, semakin aku terseret lebih dalam. Dan mungkin, kali ini, aku tidak akan bisa keluar dengan mudah. Aku berdiri di tempatku. Punggungku masih membelakanginya. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya aku bisa mendengarnya sendiri. Perlahan, aku menoleh. Farhan masih di sana, menatapku dengan serius. Tidak ada senyum seperti biasanya. Tidak ada ketenangan yang dulu selalu kulihat. Yang ada hanya sesuatu yang lebih berat. Aku gak bermaksud kamu dengar dari orang lain, katanya pelan. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Jadi, itu benar? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Dia tidak langsung menjawab. Dan diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Dadaku terasa sesak. Aku mengangguk pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Harusnya aku gak kembali ke sini, gumamku. Alia, dia melangkah sedikit mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Aku gak pernah niat. Dia berhenti, seolah kesulitan mencari kata. Semua ini juga di luar rencanaku. Aku tersenyum tipis, pahit. Lucu ya, kataku pelan.
Aku datang ke sini buat memperbaiki diri, tapi malah terjebak di perasaan yang salah. Dia terdiam. Aku juga berusaha jaga jarak. Lanjutku, suaraku mulai bergetar. Aku bahkan sempat berhenti datang ke sini. Aku tahu, jawabnya cepat. Aku terkejut, menatapnya. Kamu tahu? Dia mengangguk pelan. Dan aku nunggu kamu kembali. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku menggelengkan cepat. Jangan, kataku ambil memohon. Tolong jangan bilang hal-hal seperti itu. Kenapa? Tanyanya suaranya lebih dalam. Aku menatapnya, air mataku mulai menggenang. Karena itu bikin semuanya makin sulit, jawabku jujur. Hening. Hanya kami berdua dan perasaan yang tidak seharusnya ada. Alia, panggilnya lagi. Kali ini lebih pelan. Aku gak bisa bohong. Aku juga ngerasain hal yang sama. Air mataku jatuh. Akhirnya, kata-kata yang selama ini tak pernah terucap, kini ada di antara kami. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Kenapa? Bisikku lirih. Kenapa harus sekarang? Dia menggaling lemah. Aku juga gak tahu. Aku memejamkan mata, mencoba mengumpulkan sisa kekuatan yang kumiliki. Ini adalah titiknya. Semua yang kutakutkan terjadi. Dan sekarang, aku hanya punya satu pilihan. Pilihan yang paling sulit. Aku berdiri di tempatku. Punggungku masih membelakanginya. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya aku bisa mendengarnya sendiri. Perlahan, aku menoleh. Farhan masih di sana, menatapku dengan serius. Tidak ada senyum seperti biasanya. Tidak ada ketenangan yang dulu selalu kulihat. Yang ada hanya sesuatu yang lebih berat. Aku gak bermaksud kamu dengar dari orang lain, katanya pelan. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Jadi, itu benar? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Dia tidak langsung menjawab, dan diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Dadaku terasa sesak. Aku mengangguk pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Harusnya aku gak kembali ke sini, gumamku. Alia, dia melangkah sedikit mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Aku gak pernah niat. Dia berhenti, seolah kesulitan mencari kata. Semua ini juga di luar rencanaku. Aku tersenyum tipis, pahit. Lucu ya, kataku pelan. Aku datang ke sini buat memperbaiki diri, tapi malah terjebak di perasaan yang salah. Dia terdiam. Aku juga berusaha jaga jarak. Lanjutku, suaraku mulai bergetar. Aku bahkan sempat berhenti datang ke sini. Aku tahu, jawabnya cepat. Aku terkejut, menatapnya. Kamu tahu? Dia mengangguk pelan. Dan aku nunggu kamu kembali. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku menggelengkan cepat. Jangan, kataku hampir memohon. Tolong jangan bilang hal-hal seperti itu. Kenapa? Tanyanya suaranya lebih dalam. Aku menatapnya, air mataku mulai menggenang. Karena itu bikin semuanya makin sulit, jawabku jujur. Hening. Hanya kami berdua dan perasaan yang tidak seharusnya ada. Alia, panggilnya lagi. Kali ini lebih pelan. Aku gak bisa bohong. Aku juga ngerasain hal yang sama. Air mataku jatuh. Akhirnya, kata-kata yang selama ini tak pernah terucap, kini ada di antara kami. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Kenapa? Bisikku lirih. Kenapa harus sekarang? Dia menggeleng lemah. Aku juga gak tahu. Aku memejamkan mata, mencoba mengumpulkan sisa kekuatan yang kumiliki. Ini adalah titiknya. Semua yang kutakutkan terjadi. Dan sekarang, aku hanya punya satu pilihan. Pilihan yang paling sulit. Aku berdiri di tempatku. Punggungku masih membelakanginya. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya aku bisa mendengarnya sendiri. Perlahan, aku menoleh. Farhan masih di sana, menatapku dengan serius. Tidak ada senyum seperti biasanya.
Tidak ada ketenangan yang dulu selalu kulihat. Yang ada hanya sesuatu yang lebih berat. Aku nggak bermaksud kamu dengar dari orang lain, katanya pelan. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Jadi, itu benar. Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Dia tidak langsung menjawab, dan diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Dadaku terasa sesak. Aku mengangguk pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Harusnya aku nggak kembali ke sini, gumamku. Alia, dia melangkah sedikit mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Aku nggak pernah niat. Dia berhenti, seolah kesulitan mencari kata. Semua ini juga di luar rencanaku. Aku tersenyum tipis, pahit. Lucu ya, kataku pelan. Aku datang ke sini buat memperbaiki diri, tapi malah terjebak di perasaan yang salah. Dia terdiam. Aku juga berusaha jaga jarak. Lanjutku, suaraku mulai bergetar. Aku bahkan sempat berhenti datang ke sini. Aku tahu, jawabnya cepat. Aku terkejut, menatapnya. Kamu tahu? Dia mengangguk pelan. Dan aku nunggu kamu kembali. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku menggelengkan cepat. Jangan, kataku hampir memohon. Tolong jangan bilang hal-hal seperti itu. Kenapa? Tanyanya, suaranya lebih dalam. Aku menatapnya, air mataku mulai menggenang. Karena itu bikin semuanya makin sulit, jawabku jujur. Hening. Hanya kami berdua dan perasaan yang tidak seharusnya. Ada. Alia. Panggilnya lagi. Kali ini lebih pelan. Aku nggak bisa bohong. Aku juga ngerasain hal yang sama. Akhir mataku jatuh. Akhirnya, kata-kata yang selama ini tak pernah terucap, kini ada di antara kami. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Kenapa? Bisikku lirih. Kenapa harus sekarang? Dia menggeleng lemah. Aku juga nggak tahu. Aku memejamkan mata, mencoba mengumpulkan sisa kekuatan yang kumiliki. Ini adalah titiknya. Semua yang kutakutkan terjadi. Dan sekarang, aku hanya punya satu pilihan. Pilihan yang paling sulit. Aku membuka mata, menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Farhan, suaraku bergetar, tapi aku paksa tetap tegas. Kita harus berhenti. Dia terdiam. Apapun yang kita rasakan, ini nggak boleh diterusin. Lanjutku. Kamu sudah punya jalanmu. Dan aku harus kembali ke tujuan awalku. Alia, tapi kalau kita terus seperti ini, potongku cepat. Akhir mataku semakin deras. Aku takut aku akan kehilangan alasan kenapa aku datang ke tempat ini. Dia membeku. Aku menarik nafas dalam-dalam, meski terasa berat. Aku nggak mau Tuhan jadi nomor 2 dalam hidupku. Hanya karena aku nggak bisa mengendalikan hatiku sendiri. Kalimat itu terasa seperti mengiris diriku sendiri. Tapi aku tahu, ini satu-satunya jalan. Aku akan tetap datang ke masjid, kataku pelan. Tapi, bukan untuk kamu. Sunyi. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Aku membalikan badan. Melangkah pergi. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang belum sempat kumiliki sepenuhnya. Tapi aku tidak berhenti. Karena aku tahu, kalau aku menoleh sekali saja, aku mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Malam itu, aku pulang dengan langkah yang terasa kosong. Bukan karena aku tidak tahu harus kemana, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki. Sepanjang jalan, air mataku tidak berhenti jatuh. Aku tidak menangis karena dia saja. Aku menangis karena diriku sendiri. Karena aku sadar betapa mudahnya hatiku goyah. Karena aku sadar niat awalku hampir saja berubah arah. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku duduk di lantai, masih dengan mukena yang belum kulepas. Sunyi. Tidak ada suara apapun. Dan disitulah, aku akhirnya menangis sepuasnya.
Kenapa harus seperti ini? Bisikku lirih. Tapi di tengah tangis itu, perlahan aku mulai mengerti sesuatu. Ini bukan tentang kehilangan dia. Ini tentang memilih apa yang benar, meski terasa menyakitkan. Malam itu untuk pertama kalinya, aku berdoa dengan sangat lama. Bukan meminta agar dia kembali. Bukan meminta agar keadaan berubah. Tapi meminta agar hatiku dikuatkan. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Aku tetap datang ke masjid. Aku tetap duduk di saf yang sama. Aku tetap mencoba fokus pada tujuanku. Tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Aku tahu dia masih ada di sana. Aku tahu suaranya masih memimpin sholat. Tapi aku tidak lagi mengangkat wajahku untuk mencarinya. Aku tidak lagi tinggal lebih lama hanya untuk berharap bertemu. Aku belajar untuk menundukkan hatiku, bukan hanya pandanganku. Dan itu jauh lebih sulit. Beberapa kali, tanpa sengaja, kami berpapasan. Tidak ada lagi percakapan. Tidak ada lagi senyum. Hanya diam dan jarak yang kami jaga bersama. Sakit? Sangat. Tapi di balik rasa itu, ada ketenangan kecil yang mulai tumbuh. Seolah-olah, aku perlahan kembali ke jalur yang seharusnya. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Setelah sholat, salah satu ibu menghampiriku. "Alia, kamu sekarang sering banget ya ke sini?" Aku tersenyum pelan. "Iya, Bu." "Bagus," katanya. "Kebetulan kami lagi butuh bantuan untuk ngajar anak-anak ngaji sore. Kamu mau coba bantu?" Aku terdiam. Aku tidak pernah membayangkan hal itu sebelumnya. "Aku?" tanyaku ragu. "Iya," jawabnya hangat. "Kamu kelihatannya sabar, dan anak-anak pasti senang." Aku menunduk sejenak. Hatiku bergetar. Mungkin ini jawabannya. Bukan tentang menjauhi sesuatu yang salah saja, tapi juga tentang menemukan sesuatu yang benar. Aku mengangguk pelan. "Insya Allah, saya mau coba, Bu." Dan sejak hari itu, hidupku mulai berubah lagi. Aku datang ke masjid bukan lagi dengan perasaan gelisah, tapi dengan tujuan yang lebih jelas. Aku mulai mengajar anak-anak, mendengarkan mereka mengaji, tertawa bersama mereka. Dan anehnya, di tengah semua itu, luka di hatiku perlahan mulai sembuh. Bukan karena aku melupakan Farhan, tapi karena aku belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Dan terkadang, melepaskan adalah cara paling tulus untuk menjaga sesuatu tetap indah. Aku masih melihatnya sesekali, masih mendengar suaranya. Tapi sekarang, hatiku tidak lagi berlari ke arahnya. Aku tersenyum kecil setiap kali menyadari itu. Karena akhirnya, aku kembali menemukan alasan kenapa aku datang ke tempat ini sejak awal. Hari-hariku kini terasa berbeda. Bukan berarti semuanya tiba-tiba menjadi sempurna, tapi ada ketenangan yang dulu tidak pernah benar-benar kumiliki. Setiap sore, aku datang lebih awal ke masjid. Bukan untuk menunggunya, tapi untuk anak-anak kecil yang sudah lebih dulu duduk rapi, membawa buku Iqra dengan wajah penuh semangat. "Kak Alia, hari ini aku mau lanjut," kata mereka dengan mata berbinar. Aku tersenyum. "Iya, pelan-pelan ya, kita baca sama-sama." Suara mereka yang terbata-bata, tawa kecil mereka saat salah membaca, dan usaha mereka yang tulus, entah kenapa, membuat hatiku hangat. Aku yang dulu datang dengan hati kosong, sekarang justru merasa penuh. Dan di sela-sela semua itu, aku belajar sesuatu yang tidak pernah aku pahami sebelumnya. Bahwa memperbaiki diri bukan hanya tentang menjauh dari kesalahan, tapi juga tentang mengisi hidup dengan hal-hal yang benar. Namun, bukan berarti semuanya benar-benar selesai, karena ada satu hal yang masih tersisa. Perasaanku. Suatu sore, setelah anak-anak pulang, aku duduk sendirian di dalam masjid. Langit di luar mulai berubah warna, sama seperti hari pertama aku datang ke sini. Dan tanpa aku sadari, langkah kaki itu terdengar lagi. Aku menegang sejenak. Aku tahu, itu dia, Farhan. Dia tidak langsung mendekat, hanya berdiri beberapa langkah dariku seolah memberi ruang. "Alia?" panggilnya pelan. Aku menutup mataku sejenak, lalu membuka lagi, mencoba tenang. "Iya," jawabku singkat, tanpa menoleh. Beberapa detik hening, aku dengar, "Kamu sekarang bantu ngajar anak-anak," katanya.
Iya, jawabku. Niat yang bagus. Aku tersenyum kecil, meski dia tidak melihat. Kali ini, aku berani menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, kami saling menatap tanpa harus lari. Tidak ada lagi kegugupan yang berlebihan. Tidak ada lagi harapan yang diam-diam tumbuh. Yang ada hanya penerimaan. "Alia," katanya lagi, suaranya lebih dalam dari biasanya. Tentang waktu itu, aku menggeleng pelan. "Gak usah dibahas lagi," potongku lembut. Dia terdiam. "Itu bagian dari perjalanan kita masing-masing," kataku pelan. "Dan aku sudah memilih jalanku." Matanya menatapku lekat. "Aku juga, Alia," jawabnya pelan. Aku mengangguk. Dan entah kenapa, kali ini tidak ada rasa sakit seperti sebelumnya. Yang ada hanya perasaan lega. "Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu," kataku tulus. Dia tersenyum tipis. "Kamu juga, Alia." Kamu berdiri dalam diam beberapa saat. Tidak canggung, tidak berat, hanya tenang. Dan di detik itu, aku sadar. Perasaan itu memang pernah ada. Nyata, dalam. Tapi, tidak semua perasaan harus dimiliki. Beberapa cukup disimpan sebagai pelajaran. Farhan akhirnya melangkah pergi. Dan kali ini, aku tidak merasa ingin menahannya. Aku hanya berdiri di tempatku, memperhatikannya menghilang dengan hati yang jauh lebih ringan. Karena sekarang aku tahu, aku tidak lagi kehilangan apapun. Aku justru menemukan diriku sendiri. Kalimat itu terus teringang di kepalaku, bahkan saat aku melangkah keluar dari masjid sore itu. Langit masih seperti pertama kali aku datang, berwarna jingga, hangat, dan tenang. Tapi kali ini, aku bukan lagi Alia yang sama. Aku tersenyum kecil, menatap langit yang perlahan berubah gelap. Dulu, aku datang ke tempat ini dengan hati yang kosong. Lalu aku diuji dengan perasaan yang tidak pernah aku rencanakan. Aku jatuh tanpa sadar. Aku berharap tanpa izin. Dan aku hampir kehilangan arah. Tapi sekarang, aku mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang dia. Bukan tentang cinta yang tidak bisa kumiliki. Tapi tentang bagaimana aku belajar mengendalikan hatiku sendiri. Hari-hari terus berjalan. Aku tetap datang ke masjid. Aku tetap mengajar anak-anak. Aku tetap duduk di saf yang sama. Dan setiap kali aku mendengar lantunan ayat itu, aku tidak lagi merasa gelisah. Aku tidak lagi mencari sosoknya. Aku hanya merasa tenang. Sesekali, aku masih melihat Farhan dari kejauhan. Sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian dari ceritaku, bukan lagi sebagai tujuan hatiku. Dan anehnya, itu tidak menyakitkan. Itu terasa cukup. Suatu hari, salah satu anak kecil yang kuajar menarik tanganku. "Kak Alia, kenapa kakak selalu senyum sekarang?" Aku terdiam sejenak. Lalu aku tersenyum lebih lebar. "Karena kakak sudah tidak bingung lagi," jawabku pelan. Dia mengangguk. Meski mungkin belum benar-benar mengerti, tapi aku tahu, aku sedang tidak berbicara pada anak itu saja. Aku sedang berbicara pada diriku yang dulu, yang penuh ragu, yang mudah goyah, yang mencari sesuatu tanpa tahu apa. Aku menarik napas panjang. Udara sore itu terasa begitu menenangkan. Dan di dalam hatiku, ada satu perasaan yang akhirnya benar-benar menetap. Ikhlas. Aku tidak menyesali apa yang pernah terjadi. Tidak juga berharap semuanya berbeda. Karena tanpa semua itu, aku mungkin tidak akan pernah sampai di titik ini. Titik di mana aku tidak lagi mengejar perasaan, tapi menjaga arah hidupku. Aku menatap masjid di depanku sekali lagi. Tempat yang dulu menjadi awal dari kebingungan, sekarang justru menjadi tempat aku menemukan jawaban. Aku hanya ingin dekat dengan Tuhan, bisikku pelan. Dan kali ini, aku tersenyum. Dan akhirnya, aku benar-benar menemukannya.